Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Di antaranya kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat melaksanakan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy-Syaikh Imam Barakatul Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan marilah kita lanjutkan dengan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah nanti, dan mudah-mudahan majlis taklim kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair
pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini sekarang halaman 69. Halaman 69 baris ke-7 dari bawah. Baris ke-7 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibu hadzal wasfi, pemilik sifat ini. Wa sahibu hadzal wasfi, pemilik sifat ini, minal ladzina, adalah termasuk orang-orang yang qalallahu ta'ala fihim, yang Allah jelaskan di dalam firman-Nya. Jadi orang yang tidak mau belajar lalu dia tidak mengerti ajaran agama, itulah orang-orang yang Allah jelaskan di dalam firman Allah berikut ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia itu tidak mengerti. Kebanyakan manusia itu tidak mau mengerti untuk urusan akhirat, untuk urusan yang bisa membahagiakan akhiratnya. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka mengerti yang lahir, yang zahir, yang nampak terhadap urusan dunia. Wa hum anil akhirati hum ghafilun, tetapi mereka terhadap urusan akhirat mereka itu lalai. Jadi orang ini adalah disindir oleh Allah Subhanahu wa taala. Giliran urusan nyari duit dia ngerti banget, giliran urusan ngitung duit dia jago banget, giliran urusan nyimpen duit yang aman di mana dia tahu, giliran urusan bisnis, perniagaan, perdagangan dia hafal seluk-beluknya dan dia tahu urusan itu dengan baik, hadirin sekalian. Tapi giliran ditanya syarat-syaratnya sholat, dia nggak tahu. Giliran ditanya cara wudhu yang benar, dia nggak tahu. Giliran ditanya cara ngitung zakat, dia nggak tahu. Maka inilah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang pandai urusan akhir, pandai urusan dunia, dan bodoh urusan kebahagiaan akhirat, hadirin sekalian. Nah, kita tidak boleh jadi orang-orang yang seperti ini, hadirin sekalian. Urusan dunia kita hafal betul, lalu urusan akhirat, urusan yang menyebabkan kita bahagia akhirat, kita tidak mau belajar dan kita tidak tahu, maka orang inilah orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik, hadirin sekalian. Maka solusinya, hadirin sekalian, kita luangkan waktu kita, hadirin sekalian, hadir di majelis taklim, boleh tiap malam Jumat. Kalau seminggu sekali, hadirin sekalian, itu sebenarnya kayak kita makan seminggu sekali. Ada nggak orang yang makan seminggu sekali, hadirin sekalian? Nggak ada, hadirin sekalian. Orang itu bisa bersemangat ibadah, bisa tekun melaksanakan ibadah lantaran diberi energi. Energi itulah ilmu. Hadir di majelis taklim, kita bisa kuat berjalan, diberi makan, diberi energi. Tiap hari kita makan 3 kali. Maka kalau kita adil, rohani dan jasmani, nuntut ilmunya, hadirin sekalian, sehari 3 kali, hadirin sekalian. Jasmani butuh makan, rohani butuh makan. Jasmani makanannya nggak usah dikasih tahu, kita udah tahu. Yang enak-enak di mana kita tahu. Restoran yang mahal-mahal, yang lezat-lezat kita tahu, hadirin sekalian. Sampai warteg yang murah kita tahu, hadirin sekalian. Tapi kalau urusan rohani juga sama harusnya perhatiannya, hadirin sekalian. Urusan rohani juga perlu kita isi. Nah, isi itulah di majelis taklim, hadirin sekalian. Menambah ilmu berarti menambah energi agar kita bisa taat pada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ada orang yang badannya sehat, kuat, gemuk, kemudian rumahnya dekat masjid, nggak sampai ke masjid, hadirin sekalian, energinya nggak ada. Energi itu energi rohani.
Tapi kalau yang jauh-jauh, tempat rekreasi yang jauh-jauh sampai hadirin sekalian, karena dia punya energi yaitu tiap hari makan hadirin sekalian. Nah, energi bisa ibadah hadirin sekalian adanya di majelis taklim hadirin sekalian, atau kita mendengarkan pengajian, atau zaman sekarang sangat canggih, sangat mudah hadirin sekalian. Di YouTube hadirin sekalian, pengajian itu sangat banyak hadirin sekalian, tinggal kita pilih hadirin sekalian. Dan itu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita hadirin sekalian. Kita ingin tahu ilmunya kiai di pondok pesantren, misalkan pondok pesantren Jawa Timur, gak usah ke Jawa Timur, lihat ceramahnya di YouTube bisa hadirin sekalian. Kita ingin mengambil ilmunya kiai haji yang ada di Kalimantan, bisa kita lakukan di rumah kita hadirin sekalian. Berarti ini adalah kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadirin sekalian. Kalau kita tidak semangat ibadah, berarti energinya kurang. Berarti ibarat HP belum dicas hadirin sekalian. Ibarat motor nggak ada bensinnya. Ibarat orang kurang makan hadirin sekalian, sehingga urusan ibadah dia terasa berat hadirin sekalian. Maka hendaklah kita hadir di majelis taklim hadirin sekalian. Hadir di majelis taklim menambah ilmu kita dan menambah semangat untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada majelis taklim, usahakan kita hadir hadirin sekalian. Kemudian kita sering mendengarkan, meluangkan waktu hadirin sekalian untuk mendengarkan ilmu-ilmu yang ada di dalam teknologi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalkan di YouTube kita istiqomah rutin mendengarkan salah satu pengajian. Insya Allah itu akan menambah ilmu kita dan kita tidak termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dibenci oleh Allah adalah orang yang pintar urusan dunia tapi bodoh urusan akhirat. Pintar urusan dunia nggak salah hadirin sekalian, boleh. Tapi kok buat urusan dunia yang cuma 60 tahun, kok pinternya mati-matian, berusaha buat pinternya mati-matian, kok yang buat selamanya hadirin sekalian, yang tidak ada ujungnya, yang kekal abadi selama-lamanya, kok nuntut ilmunya untuk urusan akhirat males-malesan hadirin sekalian. Berarti kita harus seimbang hadirin sekalian. Ilmu untuk akhirat harus kita raih hadirin sekalian. Yang belum bisa baca Quran, mulai dari baca Quran yang benar. Usahakan harus mampu baca Quran yang benar. Yang sholatnya kurang dikoreksi, kurang diperiksa syarat dan rukunnya, kita mulai belajar tentang sholat. Bagaimana sholat menurut fikih hadirin sekalian. Kita tahu fikih itu sesuai Quran Sunnah. Jadi kita nggak perlu mengambil hukum dari Quran dan Sunnah secara langsung. Kemungkinan banyak terjadi kekeliruan hadirin sekalian. Ulama yang menggali Al-Quran dan Sunnah hasilnya ditulis di ilmu fikih kita pelajari. Yang kita lakukan di ilmu fikih sama dengan sholatnya seperti Nabi hadirin sekalian. Sholat kita sama seperti Nabi kalau kita pakai ilmu fikih hadirin sekalian. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Bagaimana orang akhir zaman ini melihat Rasul sholat? Ya lewat ilmu hadirin sekalian. Rasul dilihat oleh sahabat, sahabat dilihat oleh tabi'in, tabi'in dilihat oleh tabi'in, terus sampai kepada kita. Ya itulah ilmu fikih dari para ulama hadirin sekalian. Jadi kita tidak usah ragu terhadap ilmu fikih hadirin sekalian. Jadi kita harus tekun untuk urusan akhirat hadirin sekalian. Minimalnya meluangkan waktu hadirin sekalian. Qala al-Hasanul Basri, Hasan al-Basri berkata, Hasan al-Basri rahimahullah berkata, ya'khudhu ahaduhum ad-dirhama
salah seorang mereka mengambil dirham, mengambil uang ala zafrihi, di kantungnya, fayuhtabaru bizinatihi, kemudian dia mengabarkan tentang bagaimana caranya. Artinya ini redaksi zaman dulu, artinya orang itu sangat pandai di dalam mencari uang, di dalam mengambil uang dari kantong orang. Maksudnya dia pandai sekali berbisnis, yakni yaitu min syiddati ma'rifatihi bi umurid dunya, saking pandainya terhadap urusan dunia. Jadi saking pandainya terhadap urusan dunia, urusan bisnis, urusan nyari uang, sampai dia tahu seluk-beluknya. Qala, dia berkata, walau sa'altahu an syurutit thaharati, jika kamu bertanya kepada orang tersebut terhadap syarat-syarat bersuci, wassolati, syarat-syarat sholat, lam ya'rif say'an minha, dia tidak tahu sama sekali. Jadi itu perumpamaan, hadirin sekalian. Dia pandai urusan bisnis, lalu tidak mengerti ilmu agama, ilmu yang bisa menyelamatkan dia terhadap urusan akhirat, maka orang ini orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Intaha bima'nahu, selesai dengan maknanya, dengan artinya perkataan Hasan Al-Basri. Wa alal jumlati, secara garis besar, fal jahlu, maka bodoh itu ra'sus syururi wal balaya kulliha, pangkal keburukan-keburukan dan bencana seluruhnya, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi penyebab keburukan-keburukan, penyebab kita mendapatkan bencana adalah bodoh, hadirin sekalian. Bodoh terhadap urusan akhirat, hadirin sekalian. Ini bukan berarti kita tidak boleh berbisnis, tidak boleh tahu cara berbisnis, hadirin sekalian. Kita mengerti bisnis itu bagus, hadirin sekalian. Tapi jangan sampai urusan akhirat kok kita tidak tahu. Untuk urusan yang sepele, urusan dunia kita mengerti, kok untuk urusan yang menyelamatkan kita di akhirat kita tidak tahu, hadirin sekalian. Berarti kalau kita mengerti urusan-urusan mencari uang, kita juga harus pandai urusan yang bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti, yaitu urusan tata cara ibadah, hadirin sekalian. Tata cara ibadah kita mengerti, mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita berakhlak kepada Allah, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf, inilah yang kita perlu pelajari, hadirin sekalian. Halaman berikutnya, halaman 70. Walau ijtama'a 'alal jahili, jika a'da'uhu, jika musuh-musuh orang yang bodoh itu berkumpul, liyadurruhu, untuk membahayakan dia, lam yaqdiru ayyadurruhu bimithli ma qaddara bihi nafsahu, maka dia tidak akan mampu untuk membahayakan orang bodoh itu, karena orang bodoh itu sudah berada di dalam bahaya karena dirinya sendiri, hadirin sekalian. Jadi orang bodoh itu tidak dimusuhi, tidak dimusuhi, hadirin sekalian. Untuk mendapatkan bahaya, dia sudah berada di dalam bahaya yang besar, hadirin sekalian. Jadi kita usahakan mempelajari agama, kita bisa mensikapi, hadirin sekalian. Kalau kita bisa belajar agama, lalu kita mengerti agama, kita akan mensikapinya dengan baik setiap permasalahan yang ada, hadirin sekalian. Sekarang ini banyak ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, hadirin sekalian. Ulama-ulama yang mengajarkan
tujuannya dunia hadirin sekalian. Nah, orang yang belajar agama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia bisa membedakan hadirin sekalian. Bahkan zaman sekarang ini yang bukan ulama pun ngomong agama hadirin sekalian. Yang bukan ulama pun ngomong agama. Ya, Tuhan bukan orang Arab hadirin sekalian. Tuhan kita bukan orang Arab hadirin sekalian. Nah, ini apa hubungannya hadirin sekalian? Maksudnya dia itu kan TNI, urusan keamanan, kok ngurusin urusan-urusan yang seperti ini, dan salah lagi hadirin sekalian. Kalau Tuhan bukan orang Arab, berarti hadirin sekalian jauh. Pernyataan lanjutannya adalah Tuhan orang mana? Apa orang Sunda? Apa orang Sulawesi? Nah, ini kan berarti menyamakan Tuhan dengan orang hadirin sekalian. Ini penistaan agama hadirin sekalian. Belum berhenti di situ hadirin sekalian. Orang ini juga berkata belajar agama nggak perlu dalam-dalam, nanti jadi teroris. Nah, ini ngaco lagi hadirin sekalian. Nanti bisa radikal dan jadi teroris. Udah pernyataan yang dulu yang pertama salah, dia pidato lagi salah lagi hadirin sekalian, dan bikin penyesatan hadirin sekalian. Belajar agama nggak boleh dalam-dalam hadirin sekalian. Orang yang nggak dalam agama ya boleh-boleh saja, tapi dia melarang orang yang mau belajar dalam agama. Ini nggak benar hadirin sekalian. Nah, itu hadirin sekalian, berarti kita berusaha agar senantiasa mendalami agama sehingga kita bisa mensikapinya dengan bijak permasalahan yang ada hadirin sekalian. Kama qalal qailu, sebagaimana penyair berkata, ma yablughul a'da'u min jahilin ma yablughul jahilu min nafsihi. Seorang musuh, beberapa orang musuh itu tidak akan bisa mencelakai orang yang bodoh, karena orang yang bodoh itu sudah sampai kepada celakanya sendiri disebabkan kebodohannya hadirin sekalian. Jadi musuh ingin mencelakai orang bodoh itu tidak akan bisa, karena orang bodoh itu sudah celaka dengan kebodohannya sendiri. Berarti kita berusaha urusan dunia kita mengerti, urusan akhirat pun kita mengerti. Itulah yang akan menyelamatkan kita hadirin sekalian. Wa kama qalal akharu, sebagaimana ulama yang lain berkata di dalam syairnya, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi. Orang bodoh itu sudah mati karena kebodohannya sebelum dia meninggal dunia. Jadi sebelum dia meninggal dunia, dia dianggap sudah mati hadirin sekalian, karena perbuatannya selalu salah, perbuatannya selalu tidak benar, perbuatannya selalu tidak dianggap orang hadirin sekalian, sehingga dia boleh disebut sudah mati sebelum dia mati sebenarnya hadirin sekalian. Wa ajsaduhum qablal kuburi kuburu, jasadnya sudah berada di alam kubur, sudah berada di kuburan sebelum dia dikubur sebenarnya hadirin sekalian. Jadi tidak ada pilihan bagi kita untuk menekuni agama kita hadirin sekalian. Yang dituntut oleh Allah enggak banyak hadirin sekalian, yang diwajibkan oleh Allah kita harus tahu, yang diharamkan oleh Allah kita harus tahu. Udah itu saja hadirin sekalian. Allah mewajibkan kita mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah hadirin sekalian lewat ilmu tauhid. Allah mewajibkan kita sholat. Tata cara sholat harus tahu. Enggak boleh salah hadirin sekalian. Kalau salah, taunya kita salah di akhirat nanti. Kalau di akhirat baru tahu kalau sholat kita salah, sudah tidak ada harapan hadirin sekalian. Tapi kalau di dunia kita salah, bisa diperbaiki dengan ilmu, kita bisa selamat hadirin sekalian. Allah mewajibkan puasa, Allah mewajibkan haji, Allah mewajibkan zakat. Hal-hal yang berkaitan dengan itu kita tahu hadirin sekalian. Allah melarang judi, Allah melarang zina, Allah melarang mabuk-mabukan. Larangan-larangan Allah terhadap hal ini juga harus tahu hadirin sekalian, dan tidak boleh tidak tahu. Jadi yang dituntut untuk dipelajari
tidak terlalu banyak hadirin sekalian. Begitu juga ilmu tasawuf hadirin sekalian. Orang bisa selamat di dunia apabila dia memiliki hati yang bersih hadirin sekalian. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang bersih. Nah, bagaimana caranya agar hati kita bersih hadirin sekalian? Nah, kita pelajari ilmunya, namanya ilmu tasawuf hadirin sekalian. Ilmu tasawuf bisa disebut juga dengan ilmu akhlak hadirin sekalian. Berarti kalau kita belajar ilmu tasawuf, maka kita tahu cara membersihkan hati hadirin sekalian. Dengan kita tahu cara membersihkan hati, insya Allah di akhirat kita selamat hadirin sekalian. Inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.